kata Rasulullah, la yaruddul qadarah illa du'a. Tidak menolak ke takdir, tidak menghapus, tidak merubah ke takdir kecuali doa. Nah, ini perlu dipahami. Kita ini kan tak tahu Pak, takdir kita tuh mati umur berapa. Kita ini tak tahu anak kita apakah ada yang jadi menteri. Kita tak tahu apakah anak kita jadi presiden. Tak tahu Pak. Mungkin 7 turunan anak kita, meskipun kita bukan orang yang hebat, orang biasa, bisa jadi 7 turunan kita jadi wali kota Batam. Kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka takdir itu bisa dirubah oleh doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Apa kata Nabi Zakaria? Itulah doa yang disampaikan Nabi Zakaria di Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Ya Allah, berikan saya anak yang baik, yang soleh dan soleha. Ternyata 100 tahun Nabi Zakaria tak punya anak, bahkan orang-orang mengatakan istri Nabi Zakaria mandul. Tapi ternyata dengan doa dia tidak berhenti kepada Allah. Di usia 100 tahun, istrinya kurang lebih 90 tahun, lahirlah Nabi Yahya. Tidak mungkin. Meskipun ada hadis mengatakan innallaha katabal maqadir, sesungguhnya Allah itu sudah menuliskan, menetapkan takdir. Khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun qabla ayyahluqas samawati wal ard, sebelum bumi dan langit diciptakan. Kita nih Pak, sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum ada bumi, kita sudah ditetapkan takdirnya. Mati tahun berapa, usia berapa, mati dalam keadaan apa, anaknya berapa, punya anak atau tidak, istrinya berapa, sudah ditakdirkan Pak. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya kalau sekarang Bapak punya istri 1, pengen istri 2, banyaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihlah bini 2. Bisa jadi berubah. Bisa dipraktikkan Ustadz itu. Jadi misalkan Pak Ustadz, saya ini sebenarnya pengen bini 2, bisa nggak dirubah itu takdir? Bisa, asalkan doa. Tapi tujuannya apa dulu Pak? Punya istri 2, sebelah gitu kan. Jadi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak nggak punya anak sampai usia 98, 99. Tapi dengan doa Nabi Ibrahim yang disampaikan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Lahirlah yang pertama Nabi Ismail. 13 tahun dari Nabi Ismail, lahirlah Ishak. Tidak mungkin. Meskipun Allah sudah menetapkan takdir Pak, di Lauh Mahfud kita sudah dicatat Nuruddin, nanti kekayaannya berapa, duitnya berapa, rumahnya berapa, mobilnya seperti apa, sudah ditakdirkan. Tinggalnya di mana, matinya dengan cara apa, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kan Allah sendiri yang punya. Yamhullahu yusbitu, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah itu menghapus takdir nasib seseorang sesuai dengan kesukaan Allah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa yusbitu, dan Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab, dan Allah itulah yang memiliki kitab tulisan Lauh Mahfud. Sama dengan Bapak punya rumah, Bapak kan bisa mau merubah, mau sekarang cat merah, besoknya cat hijau, lebaran tahun depan cat ungu, karena Bapak yang punya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang tidak mungkin hari ini ada orang yang tak punya anak. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, bisa punya anak. Jangan bersedih hati, jangan berputus asa. Hari ini kalau Bapak, gimana ya saya bisa kaya Pak Ustadz, gimana ya saya bisa punya banyak kapling Pak Ustadz. Tidak ada yang tidak mungkin. Tengok dulu seberapa banyak doamu. Sekarang ini kan luar biasa Pak, orang setelah selesai sholat pergi, tak pernah doa. Lalu bagaimana? Katanya minta kaya, pengen haji, pengen umroh, pengen punya anak yang soleh. Seberapa banyak kau tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah anak yang soleh. Ketika anaknya dapat juara senang, tapi ketika anaknya sudah tak dapat apa-apa, tak bisa hafal Quran, tak baca Quran, menyalahkan Allah. Allah ini tak adil, padahal saya sering bersedekah. Tengok dulu doamu seberapa banyak. Coba cek, pulang ke rumah, pernahkah saya mendoakan anak saya? Dan berapa kali saya mendoakan anak saya? Jadi kalau kita pengen kaya, terus minta kaya sama Allah sudah berapa kali? Jangankan minta kaya, doa selesai sholat aja jarang. Gimana mau minta kaya? Kenapa bro? Kenapa kamu enggak doa selesai sholat? Allah Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu saya minta mobil, sampai sekarang Allah tak ngasih katanya. Ngapain lagi doa Pak Ustadz? Ini kan yang sombong nih namanya. Sombong itu kan bitrul haq wa gamdul nas. Sombong itu adalah
menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Berarti menolak kebenaran, tidak ada yang tidak mungkin dalam doa itu. Kalau kita berdoa akan berubah takdir itu. Hari ini Bapak yang mungkin tak punya anak, tidak ada yang tidak mungkin, Allah tinggal sampaikan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, karena Allah yang memiliki. Meskipun Allah tetapkan Nuruddin punya anak 2 laki-laki misalkan hari ini, tapi saya tetap berdoa di depan Ka'bah ketika umroh, ya Allah berikan saya anak cewek. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya takdir. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin Allah rubah, hapus. Oh ini Nuruddin karena banyak doanya, ku bikin berubahlah, ya ku kasih anak. Tidak, ini tidak mungkin. Hari ini siapapun yang mungkin punya keinginan, punya hajat yang tidak dikabulkan oleh Allah, teruslah berdoa. Nabi Muhammad Pak, ketika perang Badar, bayangkan coba 300 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Secara kasat mata, secara strategi peperangan kalah Nabi Muhammad Pak. Itu Allah sematkan dalam Al-Quran, Ali Imran 123, 124, 125, 126. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Sesungguhnya aku tolong kalian semua di perang Badar. Bahkan nama perang Badar pun disepil sama Allah. Wa antum adillah. Dan pada saat itu kamu sedang lemah. Kamu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi apa yang terjadi Pak? Nabi Muhammad dari mulai tengah malam sampai subuh berdoa kepada Allah. Diangkat tangannya oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku pertolongan. Seorang Nabi Muhammad Pak, pengen pertolongan Allah dari jam 12 sampai subuh Pak. Sampai fajar terbit, sampai surbannya jatuh, diambil oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah, enough ya Rasulullah, enough, cukup ya Rasulullah, kamu sudah capek, jangan berdoa lagi. Tidak Abu Bakar, sebelum Allah mengabulkan doaku, aku terus berdoa. Bayangkan Pak, manusia yang sempurna dijamin masuk surga masih berdoa. Terus kita, berapa banyak doa kita Pak? Jangan minta surga Firdaus, tapi doanya seminggu sekali, itu pun amin. Adapun juga doa, kadang doa tangannya ke bawah. Kalau kita doa tak ngangkat, bukan tak boleh. Ada orang berdoa Pak, sudahlah dia tak baca, cuma tinggal amin, tangannya ke bawah, dia taruh di paha. Kalau ada orang berdoa kepada Allah, tangannya ditaruh di paha, berarti kan seakan-akan dikasih, tak apa-apa ya Allah, tak dikasih pun tak apa-apa, kan begitu. Maka doa itu yang benar, menghadap ke kiblat, angkat tangannya. Ya muddu ilaihi sama, ya muddu ilaihi, ya muddu yadaihi ila sama. Rasulullah itu ketika berdoa sampai nampak ketiaknya, karena Rasulullah pakaiannya kan baju koko, jadi tangannya tuh tangan koko, sampai panjang, sampai lebar, sehingga nampak ketiak Rasulullah yang putih. Ketiak Rasulullah, bukan ketiak kita. Kalau ketiak kita hitam gara-gara Rexona. Jadi Rasulullah tuh sampai ngangkat tangan, nampak keteknya. Bayangkan coba. Terus kita doa seperti apa? Kadang doa amin, amin. Padahal doa itu penting, kalau doa bersama-sama di tempat yasinan, tempat tahlil. Kenapa? Karena doa bisa merubah takdir. Begitu juga Nabi Adam, ketika diterima tobatnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam saja berdoa, barulah diterima tobatnya oleh Allah SWT. Jadi kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, Allah sampaikan, kalau ada orang hari ini dia minta sama Allah tak dikasih, tapi dia tetap sabar, dia tetap ridho kepada Allah. Minta anak tak dikasih anak, minta kekayaan, minta rumah, tetap tak dikasih rumah, tapi dia tetap ridho kepada Allah. Itulah pahala yang paling besar. Jadi sesungguhnya bapak-bapak hari ini, kalau minta sama Allah tak dikasih sama Allah, berarti Allah akan berikan pahala yang paling besar. Dengan catatan bapak sabar. Apa itu? Pahala ridho, pahala yang lebih besar daripada fisabilillah, pahala yang lebih besar daripada perang fisabilillah, pahala yang lebih besar daripada khatam Quran berkali-kali, pahala yang lebih besar daripada puasa setiap hari. Apa dia pahala? Ridho kepada Allah. Makanya Allah itu sampaikan dalam hadits qudsi, inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Apa kata Allah dilanjutkan kalimatnya di hadits qudsi? Malam yasbir, siapa yang tidak sabar an balai, dari ujianku, dari musibah yang kuberikan, walam, apa kata Rasulullah disampaikan kalimatnya, walam yaskur nakmai, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, walam yardah biqadai, dan juga tidak ridho dengan keputusan takdirku, kata Allah, maka falyattahid rabban siwaya, silahkan kau cari Tuhan selain aku.
Jadi orang Pak hari ini kalau tak dikabulkan hajatnya, berarti Allah berikan pahala yang lebih besar. Apa dia? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka yang kedua, tidak merubah kepada takdir kecuali doa. Maka teruslah berdoa, karena doa kata Rasulullah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang ketiga, la yaruddu la yazidu fil umri illal birrah, tidak bertambah dalam umur kecuali kebaikan. Rasulullah menginginkan kita Pak, kalau besok kita masih hidup bertambah umur, maka bertambah kebaikan. Hari ini Bapak masih dihidupkan, sementara orang lain hari ini sudah meninggal semua. Tengoklah Bapak di WhatsApp, berapa banyak yang memberikan kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tengok kawan kita satu kantor sama kita, ponakan kita, orang tua kita, bahkan tetangga di samping kita meninggal, tapi orang kadang nggak sadar Pak. Kalau kita sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah meninggal di WhatsApp itu, berarti sebentar lagi kita Pak. Tapi kadang orang tak sadar, masih lama saya Pak Ustadz, masih lama saya masih sehat Pak Ustadz, buku sal masih kenceng Pak Ustadz, jalan-jalan kemana-mana masih bisa saya Pak Ustadz. Berarti saya masih lama mati? Tidak, mati tidak nunggu sakit, mati tidak nunggu tua. Bayi aja yang tak punya kolesterol, ada bayi mati. Kenapa bayi mati? Kena kolesterol Pak Ustadz? Nggak ada Pak. Bayi umur 3 tahun mati, kenapa? Itu Pak Ustadz diabetes meletus, mana ada kayak gitu? Mati bayi Pak, kenapa? Jantung koroner Pak Ustadz, mana bisa jantung koroner bayi itu? Jadi mati tak nunggu ngatil. Artinya apa kata Rasulullah? La yazidu fil umri ilal birrah, tidak bertambah dalam umurmu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita masih dihidupkan oleh Allah, masih sehat hari ini, besok masih hidup, wajib bertambah kebaikannya. Jangan enteng, kita dikasih bonus sama Allah, apalagi yang sudah lewat dari 60, 70, 80. Jangan biasa-biasa saja Pak, berarti itu sudah bonus. Bertambah umur harus bertambah kebaikan. Kalau ternyata kita besok meninggal, berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat. Prinsip orang beriman itu cuma dua, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau bertambah umurnya, maka bertambah kebaikan. Kalau kita berhenti, mati, tidak bertambah umur, berarti Allah menginginkan kita berhenti dari dosa, dari maksiat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ketika bertambah umurnya, maka bertambah kebaikannya. Mudah-mudahan kajian subuh kali ini bisa memberikan manfaat dan ada perubahan nanti ketika pulang. Yang pertama tentang rizki, bahwa tidak semua rizki itu adalah halal, adalah rizki yang dianggap rizki dari Allah. Tidak semua yang kita dapatkan nikmat adalah rizki. Kalau itu dihasilkan dari haram, maka itu bukan rizki. Yang kedua, doa bisa merubah takdir. Jangan pesimis, jangan putus asa. Allah akan bisa mengabulkan doa kita untuk selanjutnya, apapun yang kita minta.